Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjutkan nomor sekarang 5, 6 ya. Oke. Nomor 6 ini simple ya teman-teman. Operator add didefinisikan sebagai n dat m sama dengan 2n per m. Jika n dan m keduanya tidak bernilai 0, jika n dan m keduanya tidak bernilai 0, maka nilai dari n dat m sama dengan m dat n kecuali ya, kecuali yang mana ya. Jadi nilai n dat m sama dengan m dat n itu kecuali apa yang tidak sesuai ya, yang tidak memenuhi ini ya. Kalau A ya, A jelas dong ya, karena ini sama ya. Karena nilainya n dat m sama dengan m dat n, ini tentunya pasti dong n sama dengan m ya, n sama dengan m itu udah pasti ya. Karena nilainya pasti sama, nilai 2n per m pasti sama ya. Ini memenuhi A, memenuhi ya. Memenuhi. Berarti bukannya jawabannya ya. Kemudian n sama dengan min m. N sama dengan m. Kalau kita hitung ke sini, kita tarik ya. Ini juga memenuhi ya. Memenuhi. Memenuhi ya. Karena n sama dengan m memenuhi, otomatis m sama dengan n juga pasti memenuhi gitu ya. Nggak mungkin nggak ya. Jadi kalau n sama dengan min m memenuhi, apalagi m sama min n, ya tinggal balik aja kan ya. Jadi sama dua-duanya memenuhi. Kemudian yang D, n sama dengan 1 dan m sama dengan 1. Ingat, n sama dengan m. Kalau n-nya 1, m juga pasti 1. Nggak mungkin kalau n-nya 1, m-nya 2 sama dengan nggak sama berarti ya. Berarti n, D juga memenuhi ya. Berarti otomatis ya. Sudah ketahuan jawabannya. Jawaban adalah E. Ini udah otomatis. Ya, nggak mungkin dong ya. Kalau n-nya sama dengan 2, m-nya sama dengan setengah gitu ya. Kalau kita masuk sini nggak bakal sama nilai n dat m sama dengan m dat n-nya nggak bakal sama. Ya, karena nilai ini tinggal dibalik aja kan gitu. Oke, itu yang pertama ya. Untuk nomor 6 ya. Paham ya, ini simpel sekali ya. Tidak perlu kita hitung ya. Kita lanjut nomor 7. Nah, ini tidak perlu kita hitung juga ini. Ini simpel juga ya. Simpel. Ingat teman-teman, ini penjelasan ini pernah saya jelaskan di sebelumnya ya, sebelum yang sekarang nih. Jadi kalau ada grafik linier, ini kan linier, grafik linier ya, kartesius, grafik linier seperti ini ya, persamaan linier, nilai x dan y. Kalau ada grafik seperti ini, kemudian arsirannya ada di bawah, itu pasti hasilnya adalah kurang dari. Pasti hasilnya kurang dari. Maka otomatis yang A salah. Otomatis. Kalau lebih dari, arsirannya ke atas ya. Kalau lebih dari ini perlu diingat, ini khawatir ketemu nanti pas hari H ada soal yang serupa ya. Mungkin soal arsir ke atas misalkan. Kalau arsir di atas itu otomatis teman-teman langsung berpikir, wah lebih dari berarti. Tinggal sekarang ini kan sama nih. Ini kurang dari kan banyak nih. Ada 4 dari B, C, D, E kan ya. Sekarang tinggal cocokkan saja. Ya. Berapa nilai X, berapa nilai Y-nya. Coba kita lihat. Misalkan nilai X-nya sama dengan 0. Yang B nih. Misalkan X sama dengan 0. Ya. Kemudian berarti tinggal 3Y ya. 3Y kan X sama dengan 0, tinggal 3Y ya. Min 3Y. Oh, min 3Y. Ada min ya. Min 3Y. Nah, 5-nya kan beda ruas ya. Ini sama dengan min 15. Min 15, maka Y-nya sama dengan
Min 15 bagi min 3 sama dengan 5 ya. Oke, ini benar nggak? Kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya 5. Ternyata salah ya. Ini X 0 nih. Y-nya 3 di sini. Nah, B otomatis salah. Udah ya. Hanya satu aja, nggak usah X-nya nggak usah dicari lagi. Cukup satu aja kita buktikan ya. Nih, supaya teman-teman mudah ya. Kemudian lihat yang C. Lebih mudahnya teman-teman lihat simbol. Perhatikan simbolnya. Kalau plus 15, ya plus 15, ya ini kan plus 15. Kemudian kalau pindah huruf jadi min 15. Kita asumsi X sama dengan 0 aja ya. Semuanya X sama dengan 0. 15 min 15 ya karena plus ya pindah ruas jadi min 15 dibagi 5 sama dengan min 3. Bener enggak? Y sama dengan min 3. Ternyata 3, salah juga kan. Ya. C udah otomatis salah. Yang D sekarang. Min 15 pindah ruas jadi 15. 15 dibagi 3. Y sama dengan 5. Bener enggak Y sama dengan 5? Salah. Pada 3. Jadi otomatis nih, ya, jawabannya adalah yang E. Ya, ini jawabannya. Otomatis ya, jawabannya. Mudah kan ya? Jadi tanpa kita menghitung ya, silakan buktikan saja. Syaratnya tadi, ini saya ingatkan lagi, kalau ada ketemu grafik model seperti ini, grafik kartesian atau grafik linear ya, kalau aksirnya di bawah, aksirnya begini di bawah ya, aksir di bawah, itu sudah langsung tek ya, itu pasti jawabannya kurang dari, pasti jawabannya itu. Tapi kalau arsiran di atas itu pasti jawabannya lebih dari. Itu ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut nomor 8. Ini ada sebuah persegi ABCD ya. ABCD perseginya. Berapakah luas daerah dari persegi ABCD seperti terlihat pada gambar persegi dalam sistem koordinat kartesius di atas? Putuskan apakah pertanyaan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Koordinat titik A 0,4. Benar nggak? Koordinat titik A-nya ada 0,4. Nggak bisa membuktikan ya, kita belum bisa tahu kan ya. Di sini nggak ada angka kan? Ya nggak ada nilai di sini. Berapa 4, berapa mana gitu ya. Nolnya sih benar ya. Ya nolnya benar kan di sini 0. Tapi kan nilai berapa? Bisa aja 8, 10 itu kan nggak tahu. Ya berarti ini tidak memenuhi nih. Kita tidak bisa gitu ya. Ini tidak cukup ya. Tidak cukup menjawab. Kenapa tidak cukup menjawab? Ya kita tidak tahu. Nggak ada angka ya, belum pasti. Ya, bisa aja di sini 8, 10 kan gitu. Nah, sementara ini udah 0,4. Nah, dari mana 0,4-nya? Tidak cukup ya membuktikannya. Oke. Titik B dan D masing-masing berkoordinasi 4,8 dan 4,0. Nah, kalau ini beda, perhatikan. Kalau B-nya 4,8, ini B ya. Ini B nih, nilai B-nya 4,8, sini 4 nih. 4,8 berarti sini B-nya di sini ya 4 nih. Ini 4 ya, kita tulis di sini 4. Kan titik B ya. Ininya kan 8 di sininya. Oke. Ya 4 sama 8 titik B. Otomatis D-nya, titik D-nya otomatis ya. Ini titik D-nya pasti 4,0. Berhubungan nggak? Cukup nggak? Cukup banget membuktikan ya. Nah, kalau ini bisa dibuktikan karena ada dua ini, 2 titik. Jadi kita bisa membuktikan itu. Cukup membuktikan ya. Maka jawabannya ya adalah apa nih? Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan ya, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Jawaban adalah B ya. Itu jawabannya adalah B. Ini.
teman-teman ya. Itu jawabannya adalah B. Oke. Nomor 9. Nomor 9. Pada gambar di atas, apakah panjang AB sama dengan panjang AC? Apakah panjang AB sama dengan panjang AC? Panjang AB sama dengan panjang AC, ya. Putuskan apakah penelitian 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Benar nggak sih X tambah Y sama dengan Z? X tambah Y sama dengan Z. Oh, salah ya. Jadi X tambah Y bukan Z ya. Nah, ini tidak cukup ya. Tidak cukup. X tambah Y ini adalah Z. X tambah, oh iya benar, cukup. X tambah Y sama dengan Z. Karena ini nilai ini dikurangi ya, berarti betul. Ini cukup. Ya. X tambah Y cukup, betul ya. Nah, yang tidak cukup adalah nilai Y ini bukan 180 dikurangi Z ya. Seharusnya nilai di sini yang 180 dikurangi Z itu ini. Ini kita tidak tahu berapa nilainya gitu ya. Nah, maka jawabannya adalah yang A ya. Jawabannya adalah yang A. Nomor terakhir di sesi kedua. Nilai yang tepat untuk menggantikan X dan Y sehingga membentuk pola yang sesuai adalah, ini mudah sekali. Ini polanya dari 23 ke 42, ini tambah 19. 42 kan tambah 19. Yang ini juga sama, X juga sama ya. X tambah 19 juga ya. Tambah 19 berarti dari min 11 tambah 19 jadi 8 ya. Jadi min 19 tambah 19 jadi 8. 8 tambah 19 27. 27 tambah 19 46. Jawabannya adalah B. Ya, ini jawabannya. Jadi ini perubahannya adalah penjumlahan 19 semuanya ya. 3 sekali ini mudah ya, teman-teman bisa menjawabnya. Oke, untuk sesi kedua silakan kalau ada yang mau kita diskusikan atau tanyakan.